Terus dia bilang gini, om muslim nggak? Muslim. Kok nggak puasa? Sebagai orang tuh itu tanpa sadar membuat anak disalahkan atas fitrahnya yang memang menegur orang. Kita harusnya bangga punya anak kayak gitu, tapi nggak boleh gitu. Biarin aja. Orang tuanya yang penakut, anaknya berani, anak tuh nggak boleh. Nah itu mental kita tuh. Padahal harusnya, ya memang anak itu polos, saya bilang, tapi kan dia muslim. Misalnya kemarin ada seorang ibu nanya, Ustadz saya tuh bingung anak saya Ustadz. Kenapa dia pas lagi makan negor mbak muslimah ya, kok nggak pakai jilbab? Saya bilang, malah kan anak ngomong gitu lagi. Tuh gimana tuh jiwa amar ma'ruf nahi mukarnya digituin? Harusnya ketika dia ngomong gitu cukup dia bilang, iya mbak, maaf ya, anak saya cuma ngingetin, namanya juga anak-anak gitu aja. Ya, kali aja mbak dapat hidayah gara-gara mau anak saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu jamaah Majelis Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang ini kembali kita melanjutkan kajian kita serial mendidik anak akhir zaman, menjawab tantangan zaman yang tentu saja membuat kita menyadari kalau kita tidak mendidik anak dengan benar, kita termasuk orang tua yang dituduh sebagai perusak fitrah kebaikan yang ada dalam jiwa anak. Dari sinilah kenapa pentingnya kita membekali diri dengan ilmu pengasuhan, karena zaman yang berubah, lingkungan yang sekitar kita dengan segala perangkat teknologinya memberikan pengaruh bagi jiwa anak kita. Hari ini kita sampai di bab bagaimana membangun izzah. Izzah adalah pondasi agar anak kita tidak terombang-ambing. Dan izzah inilah yang harus menjadi dasar anak kita, meskipun sendirian dia tidak tergoda. Izzah adalah yang menjaga anak kita agar tidak ikut-ikutan, di mana izzah ini membuat anak kita siap meskipun harus terasing. Karena di antara ciri akhir zaman, kata Nabi, adalah akan datang masa di mana seseorang itu seperti orang asing. Badal Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada'a, kata Nabi. Islam itu awal mulanya aneh. Islam itu awal mulanya asing. Dan di akhir zaman dia akan kembali terasa aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Sungguh beruntung orang yang merasa asing, merasa aneh. Asing atau aneh yang disebut dalam hadis ini disebut ghuraba, bukan sekedar asal beda.
Bukan bilang gua mah anti mainstream, bukan. Tapi beda atau aneh ini adalah konsekuensi atas ajaran Islam yang saking masyarakat tidak tahu ajarannya dianggap aneh. Dianggap aneh. Dianggap ini kayaknya sesat. Jilbab misalnya kalau masih ya hari ini alhamdulillah sudah tidak lagi dianggap aneh. Ya. Tetapi zaman dahulu 10 atau 20 tahun lalu jilbab itu dianggap aneh, apalagi jilbab syar'i yang sungguh-sungguh menutup aurat ditambah sebagian memakai cadar, aneh. Ada anak muda enggak pacaran, ta'aruf misalnya, aneh. Masa sih udah umur segini enggak punya pacar, aneh. Bahkan saking kejinya muncul gosip-gosip tetangga, ya. Jangan-jangan maho, homo. Kenapa demikian? Karena memang resiko berada di akhir zaman, syariat dipegang itu dianggap aneh. Anak-anak kita berada di zaman yang dia harus siap dianggap aneh. Ya, pernah di sebuah tempat salah satu pembicara motivator nanya ke anak-anak mahasiswa, siapa di sini belum pernah nonton film porno? Ada satu anak angkat tangan. Justru motivatornya membuli dengan bilang, masa sih, bohong kamu ah. Belum pernah apa? Ah, bohong kamu. Masa sekali aja nggak pernah? Enggak. Masa gitu. Jadi disalahkan. Langsung dibilang, jangan-jangan kamu nggak normal ya, gitu. Ketika dia bilang, emang saya nggak mau nonton. Ah, jangan kamu nggak normal. Justru dibully sama siapa? Pembicara gitu. Yang dia maksudnya ingin memberitahu bahwa zaman ini udah biasa orang itu nonton film porno. Ada satu orang, ini aneh nih orang. Nah ini. Nah untuk anak kita untuk bisa bertahan di tengah kondisi di mana masyarakat menganggap kemaksiatan itu dianggap biasa, kesolehan justru dianggap aneh, maka modalnya adalah izzah itu tadi. Izzah itu membuat dia nggak gampang dipengaruhi. Modal itulah kenapa seseorang itu harus punya izzah. Apa yang membuat seseorang itu bisa memiliki izzah? Mari kita berkaca pada generasi terbaik yang Allah puji dalam Al-Quran, dan inilah generasi yang disebut generasi terbaik yang tentu memiliki izzah, yaitu generasi sahabat. Allah puji dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ada generasi terbaik yang dikeluarkan dari manusia. Berkata para ulama, jika dibentangkan zaman itu dari Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai kiamat, puncak keemasan generasi itu ada generasi sahabat. Puncaknya kalau dibentangkan tuh, puncaknya itu generasi sahabat. Generasi sahabat itu generasi terbaik. Ditambah garansi dari Nabi yang menyebutkan khairun nas qarni, sebaik-baik zaman itu zamanku, yaitu generasi Rasulullah bersama sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Itu generasi yang disebut generasi terbaik. Generasi sahabat disebut generasi terbaik diantaranya karena punya izzah. Orang-orang kafir itu gentar kalau disebut bagaimana mereka punya jiwa yang kuat, yang izzah ini membuat bahkan menggetarkan hati orang-orang kafir. Para sahabat itu tidak pernah merasa takut di depan orang-orang yang badannya besar, penguasa, kaya. Makanya ketika ada sahabat, ya, saya lupa namanya, diutus ke penguasa Romawi bernama Rustum, ya kalau tidak salah Dihya Al-Kalbi, maka dia orang-orang yang berusaha justru nunduk sahabat ini tidak.
Orang berusaha nunduk, dia tidak. Dia dengan penuh gagahnya. Bahkan kalau dalam sebagian riwayat, ini bukan zaman sahabat, tapi generasi yang masih jaraknya dekat dengan sahabat, di mana disebutkan ketika seorang tentara muslim pimpinannya menghadap salah satu penguasa di Eropa, sebelum datang ke istananya itu disiapkan itu bangunan pintu yang lebih pendek dari badan orang pada umumnya, dan pintu itu sengaja dibikin pendek supaya orang itu sengaja nunduk sebelum menghadap ke raja, maksudnya gitu. Maka tentara muslim ini pimpinannya itu tidak mau jatuh izahnya dia, tidak mungkin tunduk di hadapan penguasa apalagi yang kafir. Dengan adanya pintu itu membuat dia mau nggak mau nunduk dengan cara halus, silakan masuk, tapi masih nunduk. Maka dengan cerdik dia menghadap ke belakang, jadi nunduk belakang, sehingga maaf yang disodorkan pantatnya. Jadi dia jalan mundur, bukan nunduk gini tapi dia belakang mundur. Jadi yang disodorkan pantatnya sebagai bentuk penghinaan. Ini tidak akan pernah seorang muslim itu tunduk. Itulah yang namanya izzah. Itu juga yang membuat ya orang-orang kafir itu ketika dijelaskan ingin mengetahui, ketika ada seorang muslimah, disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika kehormatannya dicabik-cabik, raja khalifah saat itu mengirimkan pasukan puluhan ribu untuk menyelamatkan harga diri muslimah. Itu izzah. Ya, kisah-kisah ini mungkin lain waktu bisa ditanya kepada ahli tarikh tentang bagaimana izzahnya seorang muslim di hadapan orang-orang kufar, sehingga mereka tidak berani macam-macam. Dan izzah ini adalah bentuk dari bagaimana jiwa yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Para sahabat itu memiliki izzah yang luar biasa. Orang-orang kafir tidak ada yang berani. Bahkan bukannya orang kafir, di antara sahabat yang memiliki izzah yang tinggi adalah Umar. Umar itu, orang-orang kafir itu membencinya tapi nggak berani terang-terangan, karena bisa berperkara sama Umar itu pastinya bakal jadi masalah itu. Maka mereka biasanya sembunyi-sembunyi ngomongin Umar. Dan itu membuat orang-orang sungkan dan segan dengan Umar. Dan memang Umar itu bukan hanya disegani oleh orang kafir, setan-setan pun kabur. Kalau disebutkan setan-setan melipir kalau Umar lewat. Itu generasi punya izzah. Jadi kalau Umar lewat itu, kata orang, Susana nggak jadi beli sate katanya. Ya, tuyul-tuyul berhenti operasi, itu gara-gara Umar. Gak ada, Umar lewat takut semua, cari jalan lain. Setan itu kalau Umar lewat. Kenapa? Izzah itu membuat, mungkin kalau bahasa sekarang itu karisma, tapi ini bukan sekedar karisma. Karisma itu pesona, tapi ini memiliki pengaruh, sehingga mata memandang itu bagi orang kafir itu memandang seorang muslim punya izzah itu nggak mampu. Itulah izzah. Izzah itu bentuk kekuatan. Makanya izzah itu berasal dari Allah yang bersifat Al-Aziz. Ya, walillahil izzatu, ya Pak, innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah ini milik Allah semuanya. Jadi memang Allah yang karuniakan izzah. Dari mana itu? Yaitu dengan sifatnya Al-Aziz. Nah, agar anak kita memiliki izzah, belajar dari sahabat yang izzah ini diwujudkan dengan sebuah perilaku yang membuat Allah menurunkan izzah. Para sahabat dalam surah Al-Imran 110 disebut khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah sebutkan sifat mereka 3, ta'muruna bil ma'ruf,
wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka menyuruh kepada kebaikan, mereka menolak kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah. Jadi sifat pertama atau modal pertama yang membuat izah itu diturunkan oleh Allah adalah jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Ini paket. Amar ma'ruf menyuruh orang kepada kebaikan, rewel untuk mengajak kepada kebaikan. Generasi hari ini, generasi yang lewat sosmed dimatikan niat mengajak kebaikan, karena selalu distigma bahwa jangan sok soleh deh lu, ya nggak usah sok suci deh, sehingga pelan-pelan yang namanya amar ma'ruf itu sekarang dianggap aneh. Ngajak orang ngaji itu dianggap wah sok soleh banget. Dan ini diantara yang hari ini orang itu akhirnya memikirkan soleh itu hanya untuk dirinya saja, dan itu membuat akhirnya kebaikan itu mereka enggan sampaikan ke orang lain, apalagi dengan narasi bahwa lu juga punya dosa. Narasi ini membuat orang itu enggan melakukan amar ma'ruf karena merasa bahwa kita ini ada dosanya. Narasi ini pelan-pelan membunuh di antara hal yang membangun izah dalam diri umat, itu adalah amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Makanya anak-anak kita itu install dalam jiwa mereka keinginan mengajak berbuat baik, bukan cuman soleh tapi muslih. Karena soleh saja itu tidak membangkitkan orang itu diberikan kemuliaan oleh Allah, tapi harus menjadi muslih, orang melakukan perbaikan, antaranya mengajak kepada kebaikan, semangat dalam mengajak orang kepada kebaikan. Karena soleh tapi tidak peduli terhadap isu keumatan, di antara ancaman Allah itu adalah didatangkannya musibah di suatu negeri bukan disebabkan semata-mata kemaksiatan yang dialami di penduduk tersebut, tapi adalah orang soleh yang cuek. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus di antara kalian. Jadi Allah datangkanlah fitnah atau musibah itu bukan cuma kepada orang zalim, tapi yang pertama Allah timpakan khususnya di sebuah tempat yang orang solehnya itu cuek. Orang soleh yang dia merasa yang penting mah gua rajin sholat, yang penting mah saya ke masjid, orang lain mah bodoh amat. Nggak ada jiwa mengajak kepada kebaikan. Seorang penguasa tapi tidak, dia punya power untuk memaksa tapi tidak memfasilitasi untuk orang itu mau melakukan kebaikan, termasuk penguasa yang tidak punya izzah. Misalnya ada pimpinan, dia punya power, setidaknya dia bisa nyuruh, dia bisa marah anak buahnya kalau telat, dia bisa marah anak buahnya kalau misalnya pulang kecepatan, dia bisa marah kalau anak buahnya nggak pakai seragam. Tapi kenapa dia nggak marah kalau anak buahnya nggak sholat? Dia nggak marah ketika anak buahnya itu nggak puasa, karena narasi yang dikembangkan hari ini adalah udah nafsi-nafsi, urusan agama itu urusan privat. Padahal tanpa sadar, ketika dia cuek membiarkan orang tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan,
dia menjatuhkan izzah dalam diri dia. Nggak ada rasa hormat orang kepada dia. Hormat itu diberikan oleh Allah kepada orang yang memiliki kemampuan mengajak pada kebaikan. Itulah kenapa kalau kita punya power, otoritas, manfaatkan. Setidaknya kita bisa membuat orang yang malas sholat jadi rajin sholat aja. Masa kita membiarkan misalnya sini mungkin ada yang punya supir, supirnya nggak sholat dan kita ngerasa nyaman aja, maka kita dicabut izzah dalam diri kita. Maka bantulah diri kita, anak kita itu punya semangat ngajak orang kepada kebaikan. Nah, masalahnya adalah narasi di luar, di sosial media adalah membuat orang itu enggan melakukan perbuatan baik atau mengajak orang kepada kebaikan dengan dalih adalah sok suci. Dan ingat, narasi kalimat sok suci itulah narasi yang disematkan oleh kaumnya Nabi Lut kepada Nabi Lut. Ya, kaumnya Nabi Lut itu kan kaum LGBT yang jelas melakukan kemaksiatan. Kalimat yang mereka katakan adalah akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Ya, ciri khas pelaku maksiat itu kalau diingetin kebaikan dia langsung komplain. Waktu dia jadi minoritas dia berkuar-kuar hak asasi manusia. Ini ciri khas pelaku maksiat, kalau berbuat maksiat bahwa hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia itu adalah mengikuti kemanusiaan yang Allah ajarkan lewat syariat. Jadi syariat itu justru menyesuaikan dengan hak asasi manusia. Makanya dalam syariat itu ada maqasidus syariah, yaitu menjaga agama, itu hak asasi orang, menjaga harta, hak asasi orang, menjaga akal, hak asasi orang, menjaga keturunan, hak asasi orang, menjaga yang namanya jiwa, hak asasi orang. Itu ada orang misalnya dia bilang gua mabok, kan urusan gua, nih hak asasi gua. No, lu mabok menghilangkan akal lu. Justru syariat melarang mabuk karena dengan mabuk kamu akan tanpa sadar merusak akal. Syariat tidak izinkan. Justru syariat memanusiakan. Jadi kalau disebut hak asasi manusia itu bukan hak asasi suka-suka gue. Kan gue zina, suka sama suka, konsen antara saya dengan pasangan saya walaupun bukan istri. Dia mau kok saya tidurin, tanpa sadar dia merusak apa yang menjadi tujuan syariah itu. Di antara adalah kelak kalau hamil ada anak-anak yang satu dibunuh dengan aborsi karena egoisnya orang tua. Yang kedua, kalaupun anaknya lahir, anak itu nggak jelas dia bernasab ke siapa, sehingga dia lahir dalam keadaan nggak jelas siapa yang akan merawat dia, nanggungnya. Bapak yang menghamilinya nggak bertanggung jawab dengan kalimat, lah kan kita nggak nikah, kamu yang hamil. Nanti di masa depan muncul anak-anak yang dia justru nggak mendapatkan apa yang jadi haknya. Maka syariat itu mengatur yang urusan terkait dengan hak asasi manusia. Jadi kalau ada yang bilang suka-suka gue dong, termasuk ada yang bilang misalnya LGBT itu hak asasi manusia. Kalau LGBT berkembang, maka rusaklah yang namanya keturunan. Tidak ada yang namanya keturunan. Laki-laki menikah laki-laki sampai kapanpun nggak ada anak. Terputuslah generasi hari ini. Karena tidak ada yang namanya persetubuhan. Tidak ada yang namanya sperma ketemu sperma tiba-tiba lahir anak tuh enggak ada. Apalagi sperma ketemu kotoran. Nggak ada. Tiba-tiba anaknya lahir. Maka syariat itu menjaga nilai kemanusiaan. Jadi kalau sebut hak asasi manusia, itu yang terjadi. Tapi lihat kalimat yang lazim. Kalau lagi mereka kecil, mereka bilang kami ini punya hak asasi manusia.
Tapi begitu mereka udah besar, banyak orang yang sudah jadi pengikutnya, maka ingat, pelaku maksiat itu kalau lagi sedikit playing victim. Tapi kalau udah banyak, kita nih orang soleh yang sedikit gantian. Mereka bilang apa? Akhrijuhum min qaryatikum, usir mereka dari kampung ini. Tuh narasi pertama. Maka jangan heran kalau di sosmed kita ngingetin, lu gini-gini, apa kalimat mereka? Pergi sono ke Arab. Kan biasa gitu ya, pergi sono ke Arab. Kalau saya balasnya, ongkosin dong. Lu udah maksiat, pelit pula gitu. Kalau diongkosin kan enak, kita ke Arab sekalian umroh. Ini diusir ke Arab, nggak diongkosin. Pergi sono ke Arab. Dan kalimat berikutnya yang diabadikan dalam Al-Quran dan hari ini muncul, kenapa? Innahum unasu yatatoharun. Sesungguhnya mereka itu sok suci. Mereka itu sok suci, kayak nggak ada dosanya aja. Nah, anak-anak kita tuh gara-gara narasi ini akhirnya udahlah, bang, kok temennya nggak sholat, nafsi-nafsi aja, ya ajak aja. Dakwah itu ngajak, setidaknya di hadapan Allah ada hujah. Sekarang anak sekarang ngajak aja nggak mau. Kamu pengajian, teman kamu kok nggak ikut, nggak kamu ajak, males ah, paling dia nggak mau. Udah diajak belum? Ya males juga, ntar dia malah segen. Nah itu penyakit tuh. Ngajak aja nggak mau, ngajak aja nggak mau, setidaknya ngajak itu. Coba saya tanya bapak-bapak sini, teman satu ruangannya ada yang nggak sholat ya? Kalau non muslim oke lah, ada nggak yang nggak sholat? Nah pertanyaannya adalah, pernah ngajak nggak? Nanti di akhirat ditanya kita, Pak, urusan bahwa dia itu tetap nggak sholat itu urusan ya, hidayah yang belum masuk. Tapi kita yang nggak pernah ngajak di akhirat ditanya itu. Pertanyaannya, ngajak nggak? Minimal gini, lu nggak sholat? Sorry nih, gua lagi males gitu. Misalnya kan itu. Ajak aja. Kalau dia bilang sholat lagi, lu ada masalah kan? Saran gua sholat. Ntar ada masalah, ya deh nanti. Udah nggak apa-apa, kita sholat tuh. Tapi ini ada orang ya, dia rajin banget ke masjid. Oh jidatnya sampai hitam, nggak tahu dipentokin apa tuh. Zikirnya kenceng, baca Qurannya rajin. Tapi sama tetangganya, sama keluarganya nggak peduli dia. Kenapa? Karena dimatikan jiwa amar ma'rufnya. Dia baru amar ma'ruf tuh, ngajak kepada kebaikan. Maka ketika umat ini sudah tidak mau lagi mengajak kepada kebaikan, generasi hari ini sudah dimatikan jiwa amar ma'rufnya, pelan-pelan izzah itu turun. Makanya nanti orang kafir tuh nggak ada gentar-gentarnya, nggak ada ngeri-ngerinya. Ingat, yang membuat para kaum muslimin di Aceh berhasil diserang Belanda itu bukan karena orang di Aceh itu pada nggak sholat, tapi budaya amar ma'rufnya sudah hilang dan nahi mungkarnya apalagi. Mereka sholat ya sholat aja, tapi udahlah nggak usah ngurusin masyarakat. Maka yang pertama adalah yang membangun izah, modalnya itu adalah amar ma'ruf. Baru yang kedua, dan ini paling berat, nahi mungkar, menolak kemungkaran. Mata melihat yang haram, minimal diri kita menolaknya dan mencegah orang lain ikut-ikutan. Dulu nggak usah ikut-ikutan, ngapain sih, nggak usah, tarik. Bahkan lebih hebatnya lagi, kita bisa mencegah itu. Ada orang mabuk di depan kita, kalau kita ingin punya izah, kita bilang, lu ngapain sih mabuk-mabuk, tegah itu. Tapi sehari ini jiwa nahi mungkar, amar ma'ruf aja orang sudah dicabut, apalagi nahi mungkar. Karena nahi mungkar lebih beresiko. Karena nahi mungkar itu kan orang dicegah berbuat yang buruk.
Sehingga keinginan dia dirusak sama kita, pastinya ada perlawanan. Jadi resikonya amar ma'ruf nahi mungkar pasti ada yang nggak suka, pasti itu. Makanya kalau cuman beriman alias sholat aja, alias puasa saja, mungkin orang-orang dalam hal ini musuh Islam tidak memandang itu sebagai hal yang membahayakan. Belanda itu melihat orang Islam itu rajin sholat, puasa, mereka menganggap itu hal yang biasa. Tapi sudah mulai orang Islam mengurusi urusan sosial, sudah mengurusi urusan politik, di mana politik akan mempengaruhi kebijakan suatu masyarakat. Mulai itu, jangan nih. Islam kalau udah masuk urusan politik, sosial, bahaya. Makanya ketika suatu generasi sudah tidak punya jiwa giroh amar ma'ruf nahi mungkar, izahnya itu dicabut. Izahnya itu dicabut. Makanya di antara yang kita install itu adalah kemauan anak kita mau nahi mungkar. Jadi nahi mungkar itu, amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah itu adalah salah satu yang membuat generasi sahabat itu ditinggikan oleh Allah sebagai khairu ummah. Sebagai khairu ummah itu kenapa? Karena mereka itu benar-benar dakwah itu menjadi suatu hal yang lazim mereka lakukan. Yang namanya memproklamirkan syahadat itu mereka nggak takut. Abu Dzar Al-Ghifari misalnya baru masuk Islam, diceritakan yang dia lakukan adalah keliling pasar sambil teriak ana muslim, ana muslim. Dan resikonya orang-orang kafir Quraisy itu nggak suka, mereka gebukin buak. Padahal dia cuman bilang ana muslim doang. Dia belum bilang jangan sembah Lata Uzza, belum digebukin tuh. Tapi begitulah, izah itu baru belum seberapa, dia punya jiwa lagi. Di besok lari ke pasar lagi, setelah batukan lari lagi. Termasuk diantaranya sahabat yang badannya kecil tapi punya izah. Contohnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang disebutkan badannya kecil. Ya. Tapi dia berani mengatakan keimanan di depan Abu Jahal. Ishhadu bi anna muslimun, saksikanlah hai orang kafir, gua muslim. Ada sebagian riwayat menyebutkan Abu Jahal itu saking marahnya, kupingnya Ibnu Mas'ud itu dipelintir, badannya diangkat, diputar-putar kayak gangsingan karena badannya kecil. Dan itu menimbulkan bekas dalam jiwanya seorang Abdullah bin Mas'ud. Tapi Allah tidak ingin dalam hal ini kehormatan Islam jatuh hari ini. Ketika dilaporkan kepada Nabi Muhammad akhirnya bilang, wahai Ibnu Mas'ud, Allah memberi hadiah untuk engkau. Kelak Abu Jahal tidak akan mati nyawanya kecuali di tangan kamu. Allah balas itu. Jadi bukan Abdullah bin Mas'ud yang balas, karena izah itu Allah datangkan kepada jiwa seorang, dan balasannya walaupun di dunia kita rendahkan, Allah langsung turun tangan. Makanya kaum yang lakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu Allah pasti tolong. Walaupun jumlah sedikit, modalnya sedikit, ditolong Allah. Ibnu Mas'ud ditolong walaupun dia dihinakan itu. Tahu apa yang terjadi? Dia langsung merasa bangga, bahagia, sakit hati sebenarnya dia. Mentang-mentang badannya kecil, wajah hal gede, langsung dihinakan, diputer-puter, dilempar. Maka setelah itu saat perang Badar Allah buktikan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Jaminan bagi orang-orang komitmen. Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. La yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka saat perang Badar banyak orang yang ngincer Abu Jahal.
Diceritakan ada dua anak muda sama punya semangat ingin berjihad dan ingin mengincar Abu Jahal. Anak muda ini sebagian ada yang menyebutkan namanya Muawis bin Afra, satu lagi namanya Mu'az bin Amr bin Jamuh. Dua anak ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, yang mana yang namanya Abu Jahal? Kata Abu Rahman bin Auf, kenapa kamu tanyakan itu? Kami ingin membunuhnya sebagai bentuk cara mendapatkan pahala yang besar. Karena Abu Jahal ini dikenal ma'ruf kejahiliannya, tapi orangnya secara fisik nggak tahu. Karena dulu nggak ada sosmed, jadi viral keburukannya orangnya nggak tahu yang mana. Maka ditunjuk oleh Abdurrahman bin Auf, wah itu tuh orangnya tuh. Wow, dua orang ini mengejar. Mereka siap menyiapkan senjatanya. Tapi memang Abu Jahal ini kan pimpinan orang kafir Quraisy, dilindungi. Nggak mudah mendatangnya Abu Jahal, bentengnya banyak, pengawalnya banyak. Apa yang terjadi? Wah, langsung sahabat itu tidak mudah, walaupun berhasil akhirnya menebas Abu Jahal, tapi Abu Jahal nggak mati. Dan Allah takdirkan tak lama setelah itu Abdullah bin Mas'ud lewat ya. Kucuk, lihat Abu Jahal, tusuk dikit, mati. Allah takdirkan. Allah muliakan. Begitulah cara kerja izzah. Kalau orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak akan dibiarkan dia dalam hal ini berjuang sendirian. Itulah mengapa saat perang Badar, para sahabat sudah siap angkat senjata amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga kehormatan kaum muslimin. Jumlah mereka sedikit, tapi mereka ditolong oleh Allah sehingga akhirnya turunlah malaikat yang menolong mereka, yang membuat orang kafir Quraisy itu banyak yang tewas. Yang itu bukan dilakukan oleh para sahabat, tapi oleh malaikat yang diturunkan oleh Allah. Allah berfirman surat Al-Anfal, ingatlah kalian tatkala istighosah kepada Allah. Kemudian Allah jawab, fastajaba lakum, langsung permohonan itu di ACC, enggak ditunda-tunda. Allah langsung ketika Nabi Muhammad mengangkat tangannya untuk memenangkan pertempuran, karena Nabi Muhammad melihat jumlah mereka sedikit, tapi mereka punya Allah. Yang penting semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, semangat untuk berjihad. Allah langsung kirim malaikat berbondong-bondong, jumlah ribuan. Langsung. Dan itu yang membuat para sahabat mendapatkan kemuliaan. Nah, kemuliaan itu lagi-lagi karena sifat atau karakter amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya anak-anak kita harus punya jiwa itu di tengah kondisi bahwa orang-orang pelaku maksiat sudah mulai terang-terangan. Pelaku maksiat terang-terangan, gak sungkan-sungkan lagi mereka. Mereka mempertontonkan ya di publik bagaimana misalnya goyang erotis, ada yang bahkan mempertontonkan kejahilian mereka. Bahkan ada yang terang-terangan misalnya mengaku bagian dari komunitas LGBT, terang-terangan mereka. Kenapa mereka terang-terangan? Maksiat itu bisa merajalela karena sebagian muslim sudah hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya jumlah banyak tapi tidak berdaya. Contoh sederhana adalah seperti yang terjadi di Gaza itu. Bayangin umat Islam itu, nanti kita termasuk saya, kita ini termasuk yang berat loh Pak. Di hadapan Allah membiarkan saudara kita di Sudan, nggak punya satupun kita, nggak tahu orang yang punya otoritas untuk membela pimpinan negara muslim, nggak ada satupun yang turun tangan. Membiarkan Gaza 2 tahun lebih untuk dibombardir oleh tentara laknat Israel, dan kita tahu mereka tidak berdaya, anak-anak mati. Negara-negara muslim nggak ada satupun. Kenapa? Karena Israel pun merasa bahwa umat Islam udah nggak ada izzah. Karena umat Islam sudah terlena. Mereka nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena sudah pernah kita bahas,
Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan dilakukan bagi orang yang dia hubud dunia dan dia cinta ya, dan dia takut mati. Cinta dunia dan takut mati itu yang membuat orang malas amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nggak berani bersuara, kenapa? Mengamankan jabatannya. Kalau gua ngomong ntar digeser nih, udahlah nggak usah, biarin aja lah. Dalam institusi itu kita tahu nih ada praktek haram nih. Tapi kalau ngomong ntar gua digeser, udahlah. Banyak yang gitu. Karena hubud dunia itu membuat orang udah nggak berani lagi. Disitulah kenapa izah itu sudah dihilangkan. Orang lain tanpa menjadi muslim pun tahu yang terjadi di Palestina itu genosida, udah tahu tuh. Anak muda di Amerika udah tahu mereka. Yang di Belanda udah tahu semuanya, di Eropa semua tahu. Mereka bukan seorang muslim, mereka bersuara. Makanya misi mereka tuh kemarin dipimpin anak muda Swedia, Frontila apa tuh? Apa Frontila itu? Mereka. Justru kita miris ya. Justru yang pelopor itu adalah bukan seorang muslim. Nah, kenapa begitu? Nah, inilah diantaranya umat yang sudah dibunuh jiwa modal untuk punya izah itu adalah dimatikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kalimat udah, lu juga ada banyak dosanya, jangan sok-sokan deh. Kayak lu nggak punya dosa aja. Gara-gara itulah nggak mau kita menegur orang melakukan kemaksiatan. Yang kedua, modal untuk punya izah itu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Menarik. Mengapa iman kepada Allah ditaruh belakangan setelah amar ma'ruf nahi mungkar? Harusnya kan iman duluan. Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa izah itu buahnya itu yang kelihatan itu sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun iman itu pondasi, tapi kalau nggak punya jiwa amar ma'ruf nahi mungkar menjadi sia-sia. Yang kelihatan buah dari yang namanya izah itu adalah orang punya jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Ini mengapa iman ditaruh di belakang, bukan menunjukkan iman itu nggak penting, tapi yang ditampilkan ke depan generasi izah itu ciri khasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu barulah disebut iman. Makna berikutnya kata para ulama, karena imanlah yang menggerakkan orang itu untuk bisa berani amar ma'ruf nahi mungkar. Dan iman itu yang membuat orang tuh berani bersuara, speak up. Iman itu yang membuat seseorang itu dia punya energi di saat gara-gara bersuara itu masyarakat membencinya, dia tahu Allah tetap memuliakannya. Makanya iman itu akan menghibur diri kita di saat orang lain mungkin merendahkan kita karena aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang menghibur seorang Ibrahim ketika tidak ada satupun di zamannya orang mau mengikuti ajarannya. Ibrahim dicaci maki oleh kaumnya, direndahkan oleh Namrud. Allah menghiburnya, bahkan langsung mengangkatnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Imanlah, karena iman menghibur diri. Ikhtiarmu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak berbuah, di mana orang tetap melakukan maksiat, engkau tetap dianggap sosok yang mulia. Kenapa? Karena engkau telah berusaha. Urusan hasil urusan Allah. Makanya iman itu menjadi penghibur, sekaligus iman itu penguat, membuat seseorang tidak perlu khawatir. La haula wala quwata illa billah. Dalam keadaan sendirian dia bersuara, orang yang dukung selama benar. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah kenapa iman dianggap sebagai yang membentuk pribadi seorang punya jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar dan iman itulah yang menjadi modal dasar seorang punya izah. Maka kalau kita ingin anak kita di masa depan, mungkin di saat itu kita sudah tiada, maka izah itu harus dimiliki anak kita apa? Dari sekarang dia harus dimotivasi.
untuk memiliki amar ma'ruf nahi munkar. Jangan cuek. Sehingga jangan matikan jiwa amar ma'ruf nahi munkar itu oleh anak-anak yang kadang-kadang kita tanpa sadar mematikannya. Misalnya ada anak-anak lagi pas bulan Ramadan, terus dia ngelihat ada om-om makan. Terus dia bilang gini, om muslim nggak? Muslim. Kok nggak puasa? Sebagai orang tuh, itu tanpa sadar membuat anak disalahkan atas fitrahnya yang memang menegur orang. Kita harusnya bangga punya anak kayak gitu, tapi nggak boleh gitu. Biarin aja. Orang tuanya yang penakut, anaknya berani, anak tegur nggak boleh. Nah itu mental kita tuh. Padahal harusnya, ya memang anak itu polos, saya bilang, tapi kan dia muslim. Misalnya kemarin ada seorang ibu nanya, Ustadz saya tuh bingung anak saya Ustadz. Kenapa dia pas lagi makan negor mbak muslimah ya, kok nggak pakai jilbab? Saya bilang, bahkan anak ngomong gitu lagi. Tuh gimana tuh jiwa amar ma'ruf nahi munkarnya digituin? Harusnya ketika ngomong gitu cukup dia bilang, iya mbak, maaf ya, anak saya cuma ngingetin, namanya juga anak-anak gitu aja. Ya, kali aja mbak dapat hidayah gara-gara mau anak saya gitu. Bukan malah anak kan disalahin. Saya pernah anak saya negur gitu lagi bulan Ramadan, masih bocah. Tiba-tiba bilang, kok nggak puasa? Ya langsung bilang, kafir ya. Memang kita sempat ngeri nih, kafir lagi. Istri saya bilang, nggak boleh ngomong kafir. Saya bilang, Mi, kafir itu sopan loh, Mi. Kafir itu kan diserap ke bahasa Inggris jadi cover. Cover itu artinya menutup. Kafir itu sebenarnya artinya menutup. Jadi Al-Quran itu bahasanya itu halus. Orang yang nggak mau beriman disebut kafir, tertutupi hatinya. Justru kalau kita bilang non-muslim, artinya muslim itu kan orang yang selamat. Non-muslim nggak selamat, alias celaka. Pilih menjadi celaka atau tertutup. Ya, makanya saya punya temen tuh waktu SMP udah punya pengetahuan akan hal ini. Saya bilang sama teman saya gitu, lu mau disebut kafir apa non muslim? Kalau kafir itu artinya hati lu tertutup. Makanya orang Inggris sebutnya cover. Karena kafir itu artinya tertutup hati. Tapi kalau non muslim artinya lu bukan orang yang selamat. Muslim itu orang yang selamat. Berarti lu celaka. Berarti mau dipilih celaka apa tertutup? Gue tertutup ya deh, berarti kafir loh. Gitu ya, sederhana tuh jelasin. Oke, akhirnya dia bangga, Ben kan gue kafir gitu ya. Dia bangga itu nyebut kafir, itu tertutup. Nah, anak saya waktu ngomong kayak gitu, saya cuma bilang, iya mas maaf anak saya lagi semangat ngingetin. Kalau Ramadan kan puasa. Mas, kok nggak puasa itu? Ya, langsung dia risih, ya udah deh. Saya bilang mana saya, sampai walaupun anak saya polos, kenapa sih Bi nggak puasa, kenapa sih gitu. Doain aja semoga dapat hidayah. Tapi jangan matikan Pak. Hari ini sekarang kita itu lebih sungkan sama pelaku maksiat daripada orang menegak kebenaran. Tanpa sadar kitalah mematikan izah di umat ini. Yang benar mau dibilang udah nggak sosokan lo. Harusnya berbuat maksiatnya kita ini, makanya lu jangan ngerokok di sini. Ya jangan ditegur yang ngingetin. Yang ngerokoknya yang di sini di malah kita yang maboknya bukan diingetin malah yang ngingetin. Udah nggak sosokan biarin mabok. Bukan makanya mas jangan mabok di sini mas. Udah tahu di sini kampung kita lu malah mabok. Coba kalau warga sepakat kayak gitu kan enak gitu. Kalau sekarang kebalikan, yang ngingetin disalah-salahin, maka lu nggak usah sosokan, udah urus sendiri. Atau dia nggak ngerugin lu, dia korupsi kan lu nggak ini. Harusnya kita ngingetin korupsi, makanya lu jangan korupsi. Gitu harusnya kan. Lah ini yang hilang hari ini. Ya, nah mental ini harus kita jaga. Tapi itu yang mungkin sampaikan. Iza memiliki modal. Satu, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, beriman sebagai modal yang membuat
amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap bermakna karena bukan semata-mata karena ego, tapi punya dorongan iman. Itu bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.